Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu lagi ya Bi. Alhamdulillah. Di suasana yang sore yang cerah ini. Iya. Allah kasih rezeki lagi. Bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Amki TV, kita ketemu lagi. Udah lama kita nggak ngobrol bareng di 1 bulan. Lebih kayaknya Bi ya. Lebih. Iya. Jadi rasanya kangen banget gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang kangen itu memang nikmat begitu ya. Kangen itu kalau membacanya kangen. Oh, betul. Minuman sehat. Jangan promosi Bi, jangan promosi. Oh. Ya. Jadi alhamdulillah kita balik lagi di studio Amki TV yang udah mungkin sebulan lebih. Nah sahabat Amki TV kita nggak kumpul lagi, kita nggak ngobrol-ngobrol sesuatu yang bermanfaat lagi. Nah sore hari ini kita bakal ngobrolin suatu tema yang mungkin ini udah jamak banget terjadi di masyarakat nih. Yaitu terkait marah, emosi, ya kan? Nah, sering terjadi di masyarakat begitu ya Bia. Ya. Apa namanya? Sekarang ini apalagi di masa yang saat ini lagi sulit. Ya. Kayaknya makin sulit perekonomian, makin sulit keadaan, kayaknya emosi makin gampang naik ini kayaknya nih, ya kan? Kayak speedometer aja gini kan. Harga naik, emosi juga gampang naik gitu ya. Iya. Nah, jadi ini permasalahan yang cukup pelik nih Abi ini. Karena kan emosi ini kan terkait hal marah ini sesuatu yang sebenarnya bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Ya kan? Kadang-kadang yang istilahnya sampai, mohon maaf nih ya, ada yang kasus yang kita dengar itu kan sampai orang tua sampai akhirnya secara tidak sengaja membunuh anaknya karena anaknya mungkin rewel atau bagaimana, nggak sabar ngadepin, mungkin dipukul dengan kekerasan dan sebagainya macam. Kemudian KDRT juga yang beberapa hari lalu itu sempat viral. Oh, viral. Ya, nggak usah disebut artisnya, udah tahu ya kan, yang KDRT habis itu gugatan dicabut lagi ya, terus banyak emak-emak yang gregetan begitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah marah, masalah emosi ini, bagaimana sih Abi kemudian Rasul mencontohkan bagaimana Allah memerintahkan di dalam Al-Quran? Silahkan di. Baik. Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amki TV yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur ya bertemu kembali. Ini bisa terjadi karena satu nikmat setelah iman, yaitu nikmat sehat. Masya Allah. Dengan sehat itu kita bisa melakukan banyak-banyak amal. Tanpa sehat, walaupun kaya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Betul sekali. Kalau kita bicara atau ngomong-ngomong tentang marah, kata marah itu sendiri kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bangsa Indonesia tidak semua orang tahu, termasuk saya. Oh gitu ya Bi ya? Iya, karena kan saya orang Indonesia. Oh iya betul. Malah nggak memperhatikan kamusnya kan? Oh iya benar. Karena kamus besar itu hanya bagi orang-orang yang belum tahu bahasa. Betul juga ya. Tapi kalau ditanya gitu ya, marah itu apa? Nggak tahu. Oh gitu. Orang kalau mendengar kata marah itu taunya negatif. Padahal marah itu adalah sesuatu yang memiliki hikmah. Ya, oke. Nah, gara-gara marah ini manusia bisa masuk surga. Gara-gara marah manusia juga bisa masuk neraka. Apabila tidak mampu memanage. Oh, tidak pada tempatnya begitu marahnya. Iya. Suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah minta fatwa. Iya. Ya Rasulullah, nasihati aku. Rasulullah apa katanya? Qala la taghdab. Jangan kamu marah. Minta lagi. Ya Rasul, minta nasihat lagi untukku. La taghdab. Sampai berkali-kali. Seakan sahabat itu nggak percaya. Nasihatnya itu dikira cuma satu itu aja. Ternyata memang satu aja. Nah, kenapa Rasulullah itu mengatakan la taghdab? Jangan kamu marah. Dan itu menggunakan fi'il mudhari', artinya jangan marah itu terus-menerus. Tidak sekarang tidak marah, besok balik marah. Tidak. Tapi
maksudnya maksudnya Rasulullah itu la taghdab, jangan kamu marah itu maksudnya apa? Ya, itu kan. Yang dilarang ini adalah karena yang datang itu punya kebiasaan. Apa kebiasaan? Pemarah. Oh, yang bertanya sama Nabi itu orangnya darah tinggi loh. Darah tinggi, kesenggol dikit apa lo gitu. Rasul itu kalau ditanya ya, kalau ditanya itu jawabannya tergantung siapa yang bertanya. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Berarti kalau pas lagi nggak punya duit jangan nanya ya, Bi? Ada. Oh gitu ya? Ada. Tapi jangan dibahas dulu, yang marah dulu. Lain kali. Nanti belok lain kali. Lain kali. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau ditanya tergantung siapa yang bertanya. Karena sahabat yang datang itu memang punya sifat, sikap yang pemarah terhadap keluarganya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Maka akhirnya Rasulullah ngasih jawaban la taghdab, jangan kamu marah. Nah sekarang marah yang bisa mendatangkan kebaikan perlu kita pahami. Kapan kita harus marah dan kapan kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh marah ketika harga diri kita yang diremehkan, yang dihina. Harga diri saya sebagai seorang ustadz, misalnya gitu ya, kemudian diremehkan. Itu tidak boleh marah. Ketika saya diremehkan, kemudian saya marah, itu satu kesombongan. Oh gitu ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Kesombongan itu. Tapi kita wajib marah ketika agama kita dilecehkan. Nah, ketika agama kita itu dilecehkan, apa dinistakan, atau didustakan, atau dimudah-mudahkan, itu wajib hukumnya marah. Barang siapa yang agamanya dilecehkan, dinistakan, didustakan, kok nggak ada perasaan marah, itu kayaknya sakit jiwa. Oh iya. Sakit jiwa. Kenapa? Karena tidak merasa terganggu dengan agamanya. Loh, ini kan harus marah kita kan? Nah, tapi ada satu hal, yaitu kenapa kita mesti memahami marah itu. Jadi ketika marah itu datang, maka kita harus mampu mengelola. Mengelola rasa marah itu. Masya Allah, jadi luar biasa ya, Bi ya. Kalau misalnya, jadi kalau ini pelajaran buat semua kayaknya nih ya. Oh semua kecuali binatang. Oh iya, binatang yang ngasih taunya gimana? Tapi ada loh manusia yang melebihi binatang. Balhum adol, bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Iya betul. Memang kalau manusia itu memang punya potensi itu sih ya, Bi ya. Punya. Kalau sebenarnya setiap manusia itu punya potensi dia menjadi liar, bahkan lebih liar daripada binatang ya. Makanya gunanya iman itu untuk mereduksi itu ya, Bi. Iya. Itu. Kembali ke masalah marah nih, Bi. Ya, memang ini hampir semua elemen dan mungkin semua masalah ini bisa melibatkan marah nih. Khususnya mungkin untuk level rumah tangga contohnya nih. Rumah tangga. Misalnya menghadapi seorang suami menghadapi istri yang agak rewel, atau seorang istri yang menghadapi suami yang agak susah dinasihati. Nah, gimana, Bi? Itu kan sekalian. Oh gitu ya. Kok persis. Tapi nggak curcol ya, Bi ya? Apa? Bukan curcol ini ya. Bukan apa? Bukan curcol. Curcol itu apa? Curhat colongan. Ini kasus orang. Gitu. Enggak, justru yang seperti ini sudah takdir. Oh iya. Jadi Allah sudah menghendaki, Allah mengizinkan kita diizinkan untuk bicara soal ini. Ya kan? Karena kalau marah ya, marah itu kan sebenarnya ada, sebelum marah itu ada penyebab. Nah, jadi yang dilarang oleh Rasul itu tidak hanya marahnya, tapi hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu marah. Kan orang marah itu karena ada sebab. Misalnya seorang istri menggebrak pintu. Betul. Kan misalnya suami capek datang nih. Suami
capek, begitu kan? Bayangannya suami kan, sampai rumah ada teh hangat, kue atau makanan gitu kan. Begitu masuk, dari mana aja? Wah, saya terkejut. Ya, maaf ya. Abi terkejut, maaf ya. Iya, jadi gini. Nah, jadi orang akan mendapatkan nilai dari komoditi marah ini apabila satu, mampu menahan. Oke. Jadi ketika kita itu datang marah, kemudian kita mampu menahannya, maka kita akan mendapatkan nilai yang luar biasa, bahkan balasannya surga. Bahkan surganya bukan surga dunia, tapi surga yang seluasnya langit dan bumi. Nah sekarang, kalau Nabi itu justru malah memberikan spirit. Jadi barang siapa yang mampu mengendalikan marah dengan berbagai macam cara yang penting halal, maka dia akan diberikan surga. Misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 133 dulu ya, itu Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Allah menyeru kepada seluruh manusia, wasari'u, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga. Nah, jadi kita disuruh bersegera. Nah, dan Allah menyatakan surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang bersegera tadi itu adalah seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk siapa? Untuk orang yang muttaqin. Nah, salah satu ciri orang yang muttaqin yang dimaksud adalah ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga yang seluas langit dan bumi tadi adalah orang yang memiliki 3 kriteria. Yang pertama, berinfak di jalan Allah dengan dalam keadaan sempit maupun lapang. Sempit maupun lapang itu maksudnya bukan masalah tanggal tua atau tanggal muda. Oh gitu ya. Sempit atau lapang itu gini. Walaupun kita kaya raya, ada mantan musuh kita datang ke rumah kita. Kira-kira kita legowo nggak menerima? Gitu ya. Iya, kan pada waktu itu hati kita lagi sempit nih. Iya. Nah, ketika itu kita mampu memberikan sesuatu kepada mantan musuh kita tadi, yang datang ke rumah kita tadi, yang minta pertolongan dari kita, maka ketika itu kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan, surga. Nah, adapun ketika lapang itu gini. Akhi punya teman, datang ke rumah. Datang ke rumah. Tapi di rumahnya itu tidak ada apa-apa. Kantongnya pas tanggal 31 Oktober. Yeah. Di kantong itu cuma 1 lembar aja. 50.000. 50.000 itu kalau dipakai di masa sekarang itu kan nggak cukup untuk 1 bulan kan? Iya, betul. Tapi dengan 50.000 itu kedatangan temannya, ya, yang dia rindukan, yang dia cintai, yang dia sayangi, maka dengan 50.000 yang ada di dalam dompet dia dengan rela mengeluarkan untuk menjamu tamunya. Itu namanya dalam keadaan lapang. Nah, kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang yang mampu menahan marah. Nah, jadi ketika kita itu marah, apapun penyebabnya, siapapun yang membuat kita marah, maka ketika kita mampu menahan marah dengan berbagai macam cara sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka orang yang mampu mengendalikan marah juga mendapatkan surga. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ciri yang ketiga yang akan mendapatkan surga tadi adalah wal afina aninas. Orang yang memberi maaf kepada manusia. Nah, ini yang paling berat, super berat. Okay. Kalau akhi ada orang yang salah kemudian minta maaf, kira-kira mau nggak memaafkan? Insya Allah. Mau nggak? Insya Allah. Mau. Itu bukan memberi maaf, itu memaafkan. Kalau memaafkan itu semua orang insya Allah bisa. Tapi kalau memberi maaf tidak semua orang. Karena itu hanya Allah dan pilihan daripada hamba-hamba Allah. Okay. Misal, akhi punya teman.
Ya. Selalu berbuat kesalahan dengan akhi. Sehari tidak kurang dari 70 kali. Waduh. Lebih parah. 70 kali loh ini. Lebih parah dari istri ini. Apa? Jangan tinggal serumah sama dia ini. Oh, iya. 10 kali sehari. Mungkin orang yang terdekat ini ya. Oh, iya. 70 kali kesalahan. Ya. Dan 70 kali kesalahan. Kemudian yang bersalah tadi tidak minta maaf. Tapi akhi memaafkan. Itu namanya memberi maaf. Masya Allah. Dan itu saya kira kalau ada di muka bumi ini saya mau melihat orang. Oh gitu ya, Bi ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita harus memaafkan, walaupun satu hari itu kesalahannya 70 kali, dia minta maaf. Walaupun itu orang yang terdekat dari diri kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, dan minta maaf, maka kata Nabi, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya punya pembantu, selalu melakukan kesalahan. Ya, berapa kali saya harus memaafkan? Maka Rasulullah mengatakan 70 kali. Oh gitu ya. 70 kali sehari, bukan setahun. Gitu ya. Nah, sekarang gini ya. Kalau ada orang yang merasa salah, kok tidak minta maaf, itu bermasalah. Oh gitu ya. Bermasalah itu. Apa masalahnya? Dia punya bibit kesombongan. Masya Allah. Nah, jadi orang yang berbuat baik itu tadi tiga tadi, berinfak, kemudian mampu menahan amarah, kemudian memaafkan orang. Ya, jadi itu termasuk orang golongan yang spesial ya. Spesial. Dengan bisa menahan marah itu ya. Oh, iya. Ini kan tadi belum dikasih jawaban nih. Oh iya, apa terkait itu? Yang rumah tangga tadi loh. Ini banyak yang mengalami nih. Sampai akhirnya saya punya teman dulu ya. Iya. Sampai akhirnya dia tuh sampai malas pulang ke rumah, Bi. Nah, ini kan PR nih, Bi. Iya. PR untuk dua belah pihak begitu ya. Nah, ini kan nanti sahabat-sahabat, teman-teman kalau yang mau nanya itu bisa di kolom komentar ya. Atau nanti bisa dikirim ke email ini ya. Ke alamat email ini, insya Allah akan kita jawab di edisi berikutnya, ya kan? Gitu. Ya, jadi ini konsultasi sekalian. Kita kan keren nih, temanya marah nih. Marah. Tapi next temanya apa lagi kan gitu, tergantung komentar dari netizen nanti di kolom komentar. Nah, terkait hal ini kan bagaimana kemudian ketika seorang pasangan suami istri begitu ya, Bia, itu bagaimana harus bisa sama-sama mengelola marah. Sehingga pasangan ini itu merindukan rumah seperti surga rumah itu. Nah kan tidak sedikit nih orang-orang yang merasa rumah itu seperti neraka. Padahal udah capek, udah kerja, mestinya kan pulang nih. Tetap aja, malas aku pulang rumah nih, gitu kan. Pulang rumah, malah sakit telingaku kan gitu. Nah ini tipsnya Bi, ini bagaimana ini? Ini ya. Kalau soal bicara rumah tangga, ya kita harus ingat salah satu tujuan berumah tangga itu kan untuk mendapatkan ketenangan kan? Nah, satu ya. Ketenangan. Yang kedua, ingin mendapatkan keturunan. Kemudian yang ketiga, ingin mendapatkan kasih sayang. Jadi ketenangan, keturunan, kasih sayang. Nah, ini akan bisa didapatkan manakala mampu memanage marah. Salah satu yang utama. Iya. Nah, sekarang marah itu ada karena ada yang mendatangkan. Nah, itu. Contoh. Nah, kalau contoh kan bukan berarti membuka aib orang kan? Enggak, no. Suatu ketika ada konsultasi ke rumah. Nah, kan saya kebetulan tidak buka konsultasi tapi dikenal sebagai ustadz kan? Dikenal. Tapi bukan uskun, bukan. Pak Ustadz Dukun. Ustadz bukan. bukan ya. Oke. Tapi Ustadz guru ngaji. Ya. Biasanya kalau guru ngaji kan bisa memberikan pencerahan. Ya. Datang ke rumah itu. Nanti Ustadz, saya ini heran kepada suami ulun. Kenapa? Suami ulun itu setiap saat, setiap hari nyaris tidak pernah tidak marah. Gitu. Nah, saya tanya apa sebabnya tidak ngaku. Tapi maunya marah-marah saja, gitu ya. Maka kemudian saya katakan gini, tidak ada asap kalau tidak ada api, atau terbalik, tidak ada api kalau nggak ada asap. Nggak ada asap kalau nggak ada api, benar. Ya itu benar tadi pertama. Ya. Suami tidak akan marah kecuali kalau ada sebab.
Oke. Coba dipikir-pikir dulu. Apakah dari sisi makanannya, apakah dari sisi penyambutannya, apakah dari sisi penyajiannya, apakah dari sisi tutur katanya. Nggak ada Ustadz. Coba diingat-ingat. Oh Ustadz ada gitu. Apa itu? Suatu ketika, tapi ini maaf ya Ustadz gitu. Suatu ketika suami ulun ini minta dilayani. Tapi pada waktu itu ulun lagi uyuh bandar, bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya uyuh bandar. Maka suami ulun ini setelah kejadian itu kok gaweannya marah-marah melulu gitu. Oh gitu. Ya, saya tanya lagi, apa ada penyebab lain? Nggak ada Ustaz. Sebabnya kalau itu sih tidak bisa dijadikan penyebab kecuali terpaksa nggak ada yang lain. Karena penyebab utama itu bukan itu. Penyebab utama kenapa suami itu bisa marah-marah itu karena 3 hal. Apa itu? Yang pertama, sikap istri kepada suami. Yang kedua, seorang istri tidak mampu memahami bahasa suami. Yang ketiga, cara penyajian seorang istri kepada suami tidak sesuai yang diharapkan oleh suami. Itu akan mampu melahirkan kemarahan. Nah, tetapi coba ibu pulang dulu, nanti diadakan evaluasi, muhasabah lah gitu ya. Nanti coba lakukan 3 hal, ya kan? Coba pahami maksud daripada suami, kemudian cara penyajian, waktu makankah, waktu memberikan pakaiankah itu dengan cara yang lemah lembut, kemudian tata cara berbahasa kepada suami itu dipilih, apalagi kalau suami itu dari suku yang berbeda, itu bisa menjadi penyebab. Jadi, ternyata beberapa minggu kemudian telepon ulun gitu kan. Alhamdulillah Ustadz, suami ulun ini sudah nggak seperti biasa. Oh, nggak seperti biasa. Maksudnya? Udah nggak marah-marah lagi. Sudah. Artinya marahnya itu ternyata marah yang bernilai, katanya. Saya tanya, apa itu marah bernilai itu? Saya selalu dipukulin. Oh, dipukulin? Dipukul dengan kasih sayang. Berarti ya. Itu. Jadi tergantung kok. Jadi rumah tangga kita ini tergantung bagaimana kita itu mengatur ya, mensikapi. Tapi kalau dari sisi suami sendiri kan lebih baik kalau misalnya ada masalah juga nggak harus langsung marah kan, Bi ya? Oh ya. Ini supaya berimbang, Bi. Betul. Iya. Tidak harus. Ya. Jadi kan kita dulu, kita tanya kan. Ya kan, misalnya dari seorang istri misalnya yang membuat kita marah, maka kita tanya dulu. Diredakan dulu ya. Ditahan gitu ya. Jadi kita dengarkan apa persoalannya. Lalu kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kan selama ini kita kan sulit menjadi pendengar yang baik, maunya terocos saja kan. Iya benar. Itu biang terjadinya perkelahian ya. Iya. Emosi, marah karena tidak mau mendengar. Nah, Masya Allah. Makanya petunjuk Nabi, apabila kamu sedang marah, maka kamu jangan mengatakan sesuatu. Dan jangan memegang sesuatu. Apabila kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Gitu ya. Jangan marah-marah. Ya kan? Tapi something out of rembi. Duduk. Duduk kok masih marah, berbaring. Itu ya? Tapi nggak bisa saya contohkan di sini. Oh jangan. Ya. Berbaring. Berbaring ternyata masih marah, berarti punya bakat. Punya bakat. Maka kemudian dianjurkan untuk ambil air wudhu. Karena marah itu sumbernya dari setan. Setan itu dari api dan api itu panas. Maka untuk memadamkan api tadi, maka dengan air wudhu maka jadi padam. Memang sebenarnya ketika kita marah itu ya, Bi ya. Itu sebenarnya kan pintu masuknya iblis ya, Bi. Betul. Makanya tuh sebenarnya setiap orang marah itu kan mau marah nih. Itu seperti kayak ada bisikan ya. Ini aku keluarin kah? Tahan kah yuk? Keluarin kah? Tahan yuk? Akhirnya kalah nih. Kalah bisikan malaikatnya. Keluar. Ya kan? Muntah. Kan muntah.
Kalau muntah tinggal dilap aja. Kalau marah ini kan lebih parah, Bi. Kalau marah ini lebih marah dari muntah lagi. Lebih parah dari muntah. Kalau marah ini bisa sakitnya sampai ke sini. Oh iya. Nah, begitu. Sakitnya di sini. Nah, jadi itu kan Abi artinya jangan membuka peluang pintu iblis untuk masuk begitu ya, Bi. Karena ternyata kan kalau nggak salah pernah dengar dari Ustadz, marah itu salah satu pintu iblis untuk masuk ke dalam diri kita. Itu benar, Bi? Betul. Jadi melalui marah itulah akhirnya seakan-akan kita itu mengatakan welcome. Ahlan wa sahlan ya syaitan. Oh, gitu ya. Itu. Nah, makanya di dalam Islam itu dianjurkan ketika kita marah, ya. Ketika kita marah itu kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, dengan bacaan minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yang kedua, karena marah ini adalah programnya setan yang nomor wahid. Nomor wahid satu. Oke. Kalau yang lain itu nomor sekian. Tapi ya, kalau benar, bagaimana kita jadikan benar komoditi marah itu menjadi tujuan utama. Karena dengan marah itu akal sehatnya bisa jadi nggak sehat. Benar banget, Bi. Nah, coba kalau kita melihat di media sosial itu, yang ada Pak, saling hujat kan? Betul. Saling hujat. Udah nggak kekontrol lagi dah. Dan lain sebagainya ya kan. Bener. Nah, itu masuk di situ setan. Betul. Kalau setan sudah masuk seperti itu, maka yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Betul sekali. Kaum muslim menjadi korban. Tadi saya sudah sampai di mana tadi? Saya mengatakannya. Kalau sampai mengikuti jebakan setan tadi, maka yang korbannya umat muslim sendiri sebenarnya. Emosi. Yang kedua itu marah itu adalah menjadi tujuan utama setan. Nah ya, tujuan nomor wahid kan tadi. Nah, kenapa? Ketika kita bisa mengendalikan marah, karena itu produk setan, maka Allah menyambutnya dengan surga. Oke. Ketika kita tidak mampu mengendalikan marah, kemudian kita memperturutkan hawa nafsunya tadi, maka kita disambut oleh Allah dengan neraka. Nah, kalau sudah sampai ke neraka, berarti itu sukses bagi setan. Maka marah adalah merupakan kunci sukses untuk menggagalkan manusia. Masya Allah, luar biasa. Sekarang, gini, Akhi ya. Akhi pernah nggak mendengar kata-kata gini? Saya tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho dunia akhirat. Pernah nggak itu? Pernah sih. Pernah, saya tuh sering. Terutama di sinetron-sinetron. Iya, betul banget. Barusan saya mau ngomong gitu. Tapi sinetron itu kan cermin dari kehidupan. Betul. Masalah. Nah, lalu diangkat di dunia sinetron. Nah, ketika saya mendengar kata-kata seperti itu, kok begitu sombongnya orang itu? Sementara Allah sendiri yang menciptakan orang itu, Allah selalu membuka tangannya untuk menerima taubatnya hamba, selalu menerima istighfarnya, selalu memaafkan yang minta maaf, selalu mengampuni yang minta ampun, selalu menerima taubat bagi yang mau bertobat. Sementara dia itu siapa? Betul. Kok sampai? Makanya saya tetap berusaha ketika ada orang yang minta maaf, saya maafkan. Ketika tidak ada yang minta maaf, ya saya kasih maaf. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, Abi, luar biasa sekali pemaparannya. Nah, jadi sahabat, memang marah ini terdengar simpel sih sebenarnya marah gitu. Tapi ketika kita marah, satu, itu adalah pintu iblis untuk masuk ke dalam diri kita. Dan ketika iblis sudah merasuk ke dalam jiwa raga kita, maka semua indera ini seperti tidak bisa dikontrol lagi ya. Kita seperti tidak bisa mengendalikan semua indera kita, nggak cuma lisan. Karena kita bisa memukul, ya kan, kita bisa memain fisik lah istilahnya. Jadi intinya hati-hati dengan marah ini ya, Bi ya. Kendalikan marah ini karena marah ini sumber dari semua malapetaka sebenarnya. Benar. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan ya. Yang suka marah-marah mungkin di kantor, di tempat usaha atau di rumah ya, direduksi lah ya marahnya ya. Betul. Karena dengan kita mereduksi marah kita, insya Allah banyak orang yang
sayang kok dengan kita ya, malah lebih ingin dekat dengan kita, berteman dengan kita gitu ya. Iya. Karena kan kalau kita lihat orang marah kan deket aja malas, apalagi ngomong kan gitu. Nah, Gitu ya, Bi, ya. iya. Marah itu adalah MARAH. Ya. 5 suku kata. Kalau kita mampu mengendalikan, maka akan berubah dari marah menjadi murah. Oh. Orang yang biasanya pemarah, kalau mampu mengendalikan, maka dia akan jadi pemurah. Pemurah, oke. Ya. Tapi ketika kita tidak mampu mengendalikan marah, maka akan berubah menjadi merah. Oh. Hati-hati dengan merah. Jadi merah. Itu lambang api. Lambang api ya. Api. Nah. Tapi sebelum kita berpisah, Bi, jangan lupa kita ingatkan kepada sahabat-sahabat Aumki TV bahwasanya Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin ini udah membuka pendaftaran santriwati baru. Oh, nah, iya. mungkin Abi ada yang mau disampaikan terkait ini. Baik, silakan. Sehubungan dengan datangnya bulan Desember ya. Iya. Ini kan November. Ya, menjelang ya. Menjelang bulan Desember 2022, Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin sudah mulai menerima pendaftaran santri baru. Oke. Tahun pelajaran 2023-2024. Oke. Mulai tahun ini ya, bulan Desember itu dibuka pendaftaran untuk Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin, itu menerimanya cuma 50 saja. 50 saja. Karena terbatas fasilitas asramanya. Jadi 25 untuk SMP, 25 untuk SMA. Tapi nggak afdol kalau Abi nggak menjelaskan sedikit nih keunggulannya, begitu Bi. Apa yang diajarin di sini kan gitu. Iya. Orang nawarin apa yang ditawarin gitu. Betul. Ya. Nah, ini untuk di Banjarmasin 50 saja. Tapi Madinatul Quran yang di Banjarbaru, yang di Liang Anggan, ya, yang insya Allah nanti dibangun. Itu, dan sekarang kan tempatnya sudah ada. Tempat belajarnya ada, kemudian asramanya ada, untuk 100 santri siap. Tapi untuk tahun pertama itu adalah belajar kitab kuning, kemudian menghafal kitab kuning. Karena calon-calon ulama kan diharapkan bisa membaca kitab kuning. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru menghafal Al-Quran. Nah, kalau dimulai dari cara membaca menghafal makna daripada kitab kuning, itu nanti belajar Al-Qur'annya makin mudah. Makin mudah, itu ya. Nah, tentang keunggulan daripada Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin dan cabang-cabangnya, itu adalah yang pertama, kita mengedepankan tahfidzul Quran. Jadi menghafal Quran itu menjadi tujuan utama. Kemudian juga kita ada menghafal hadis. Menghafal hadis, kemudian itu juga kita laksanakan dalam bentuk kajian, khususnya hadis arba'in Imam Nawawi. Jadi santri wajib hafal hadis arba'in. Karena dalam hadis dhaif dikatakan bahwa orang yang menghafal 40 hadis, maka nanti akan dibangkitkan sebagai ulama, sebagai ahli fikih. Betul, Masya Allah. Nah, kalau soal fadilah amal kan tidak apa-apa kan? Betul, nggak apa-apa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin dan cabang-cabangnya mulai tahun ini kita mengedepankan tentang membiasakan berbahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi mulai semester ini Ustadz dan santri itu wajib berbahasa Arab, dimulai dari seminggu 2 kali. Masya Allah, wajib. Tapi untuk tahun depan itu setiap hari selama di lingkungan pondok wajib berbahasa Arab. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat yang ke sini ya, untuk sahabat-sahabat yang ke sini hati-hati ya. Nanti kan harus bisa bahasa Arab juga. Betul. Dan yang keempat adalah kita juga menyelenggarakan pelajaran cara mempermudah berbahasa Arab dan terjemah Al-Quran, itu metode tamyiz. Tamyiz. Kemudian yang terakhir adalah kita kenalkan kepada santri tentang membaca kitab kuning. Masya Allah. Begitu. Luar biasa sekali apa yang dipaparkan oleh Habib tadi.
terkait keunggulan-keunggulan Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin ataupun yang di Banjarbaru ya. Ya, betul. Karena di masa yang mungkin kalau sebagian ulama menyebutkan di masa yang semakin gelap begitu ya, Bia. Betul. Apa sih yang kita perlukan? Ya itu yang kita perlukan sebagai tameng kehidupan kita. Jadi sebagai penjaga kita itu bukannya nominal, bukan. Karena justru nominal itu malah bisa kadang-kadang menggelincirkan ya, Bia. Betul. Nah, tapi apa yang disebutkan Abi tadi yaitu belajar Quran, belajar hadis, memahami kitab kuning atau kitab gundul biasanya istilahnya begitu ya, Bia. Itu menjadi tameng yang paling utama menghadapi gelapnya zaman ini, menghadapi sulitnya zaman ini. Nah, jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang memang memiliki anak jenjang SD atau SMP, Bi? Mulai SD, SMP, SMA. Nah, yang memiliki anak yang untuk SD, SMP, SMA bisa didaftarkan di Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin ataupun insya Allah nanti Banjarbaru ya. Betul. Oke. Abi mungkin sampai di sini dulu kita sambung next time lagi dengan tema yang berbeda. Insya Allah. Sesuai dengan request mungkin netizen. Silakan sahabat-sahabat Ongki TV yang mau bertanya kepada Abi terkait mungkin permasalahan hidupnya ya. Nanti akan kita jelaskan di sini, akan kita jawab di sini, dan mudah-mudahan ini bisa membawakan manfaat, bisa memberikan wasilah solusi ya buat sahabat-sahabat Ongki TV semua. Oke sahabat Ongki TV, terima kasih udah menyimak dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadikan manfaat ya. Bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.